Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadzakkara wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair fi wajhi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penyakit yang ke-17 yaitu kalamul lisane, ucapan orang-orang yang bermuka dua. Dia punya dua lidah. Di sana ngomongnya lain, di sini ngomongnya lain. Ada dzul lisane. Ya taraddad bainal muta'addiyin. Ini biasanya orang yang bermuka dua ini sering mundar-mandir ke tempat kedua orang yang saling bermusuhan. Datang ke orang ini kemudian datang kepada yang satunya, yang mana dua orang ini saling bermusuhan. Wa yukallimu kullu wahid bima yuwafiq. Dan kalau ngomong dengan si A, dia seakan-akan sepakat membenarkan ucapan si A. Dan begitu datang kepada si B, dia pun seakan-akan juga membenarkan ucapan si B, sehingga keduanya dibenarkan. Ini Nabi menyatakan di dalam hadis, man kana lahu wajhan fid dunya, barang siapa memiliki dua muka di dalam dunia, maka Allah bakal berikan untuk dia dua lidah dan terbuat dari api neraka Allah di akhirat kelak. Naudzubillah. Jadi nanti di akhirat ciri-ciri orang kayak begini, ntar di neraka tuh lidahnya ada dua. Ini tandanya orang yang bermuka dua sewaktu hidup di dalam dunia. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, tajiduna min syarri ibadillah, kalian bakal dapatkan seburuk-buruknya hamba Allah di hari kiamat adalah orang yang memiliki dua muka sewaktu hidup dalam dunia. Alladzi yati haula bi haditsin wa haula bi hadits. Datang kepada kelompok ini bawa kalimat tertentu, pada kelompok yang lain yang berlawanan juga dengan kalimat tertentu. Dia punya dua wajah, sehingga orang bingung nih dia masuk kelompok mana dia. Kalau kelompok kita dia puji kita, tapi di kelompok sana dia puji orang sono. Kata ini namanya orang yang memiliki dua wajah, dua muka. Naudzubillah min dzalik. Wa tadakhala ala muta'addiyin. Kalau dia masuk kepada dua orang yang berselisih, yang bermusuhan, wa jamala kulli wahid wa kana sadiqan lam yakun munafiq wala lisane. Tapi dia wa jamala arti dia berbuat baik kepada kelompok ini, juga berbuat baik kepada kelompok tersebut. Dan shadiq bukan tujuan untuk biar memberikan isyarat, menambahkan permusuhan, tapi datang kemari dengan cara yang baik, menasihati, dan dia menunjukkan kalau aneh tidak masuk pada kedua kelompok kalian. Jamalah artinya dia berbuat yang bagus, yang indah, yang luas, yang menunjukkan kalau dia tidak memihak pada kedua pihak, maka orang seperti ini tidak dibilang munafik dan tidak dibilang orang punya dua muka. Sebab dia masuk pada kelompok ini dengan cara yang baik, masuk pada kelompok yang lain juga dengan cara yang baik. Artinya tidak membenarkan apa yang dilakukan dari kelompok A, juga tidak membenarkan dengan apa yang dilakukan pada kelompok B. Dan memang mestinya seperti itu kita, ya ahbab. Kita ini seorang dai, tentunya ketika melihat di bawah masyarakat kita ada yang bermusuhan, ada yang saling memutuskan tali silaturahmi, tugas kita bisa masuk pada orang ini dan pada orang itu. Cuman tujuan kita untuk mendamaikan kedua kelompok, menegur kesalahan ini dan menegur kesalahan itu. Ada baru seorang dai ilallah. Kalau enggak, kalau kita cuma datang kepada si A doang, ada datang kepada A, B ada enggak datang, ada salah besar. Khusus bagi seorang dai, dia menunjukkan bahwa ini walaupun menyatakan anda enggak memihak keduanya, cuma lisanul hal akan menyatakan anda memihak pada salah satu kelompok. Makanya harus bisa masuk ke sini, masuk ke situ. Hakada. Baik. Naam. Law naqala kalama kullu wahid ila al-akhar. Iya, kalau seandainya ngomong datang kepada si A, kemudian ucapan tentang si A ini atau obrolan yang dibicarakan dengan dia dipindahkan kepada si B. Kemudian waktu datang ke B, dia ngobrol, nah obrolan dengan si B ini dipindahkan pada si A. Nah ini lebih buruk daripada orang yang namimah. Sebab omongan dari sini dipindahin ke sini, yang dari sini dipindahin ke sini. Ada buruk. Law naqala kalam kullu wahid ila al-akhar fa huwa lisanan wa huwa syarrun minan namimah. Ini
ini lebih jahat daripada namimah. Sebab namimah itu cuma satu kelompok doang yang diambil pindah kemari biar bermusuhan. Sedangkan tarfuz tsani, sudut yang kedua nggak pernah diambil, dia ngambil dari sudut yang pertama kemudian dipindahkan pada sudut kedua. Ada namimah. Tapi kalau zulisanen, kedua orang omongan dari sa dipindahkan ke B, omongan C dipindahkan ke A. Nah, ini adalah orang yang memiliki zulisanen, dan ini syarrun minan namimah, lebih jahat daripada namimah. Id yashiru namaman binaglib min ahadil janibain. Sebab yang namanya namimah itu cuma memindahkan salah satu kelompok pada kelompok tertentu. Cuma satu sisi dong yang diambil dipindahkan biar terjadi permusuhan. Tapi kalau ini dua-duanya diambil, diadu. Ada lebih buruk daripada namimah. Baidana kalamin wa fawasyarun namam, lebih jahat daripada orang yang ngadu domba. Wa in lam yunqad yaqul kalaman. Tapi kalau saya enggak memindahkan omongan, walakin hasan li kulli wahid ma huwa alaih min mu'adati sahibi fa huwa zulisani. Tapi kalau seandainya dia enggak memindahkan omongan, cuma membenarkan, si A datang pada si A, ente bagus, si A ente melakukan itu bagus, memang haknya ente. Ente apa musuhin dia, memang haknya ente yang muhik, ente yang benar. Kepada waktu datang kepada si B, ucapannya sama, oh ente yang benar B, engkau ini orang yang masya Allah, engkau ini kalau disalahkan enggak benar, orang yang menyalahkan, engkau orang yang benar, sesungguhnya dia yang salah. Arti membenarkan permusuhan. Datang kepada si A dia puji si A, datang kepada si B dia membenarkan apa yang dilakukan si B. Yang inilah yang dinamakan zulisane, muzabzab. Ini namanya muzabzab. La ilaha ula wa la ilaha ula. Muzabzab Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Datang surah, wah ini benar, wah ini benar. Na'udzubillah min dzalik. Wa kadza idza wa'ada kullu wahid abi ayyan surah. Atau dia datang kepada Syah, tenang aja, Anda bakal belain ente. Anda bakal belain ente, Anda dukung ente. Waktu datang kepada si B, ucapannya, tenang aja B, Anda bakal belain ente, Anda dukung ente. Ada tulisannya. Wa kadza idza asna ala wahid fi mu'adatihi. Begitu juga kalau saya dia puji, benar yang kau lakukan enggak salah, engkau ini paham betul dalam keadaan, membenarkan orang yang bermusuhan. Ini juga wa kadzalika idza asna la hadihima wa idza kharaja min indahu yadhummu. Atau dia puji salah satu, dia datang kepada salah satu yang bermusuhan, dia waktu bertemu dengan orang yang bermusuhan ini dipuji, ente benar, ente alal haq, ente punya hak melakukan itu. Tapi begitu keluar dari rumah si A tersebut, mulai yadhummu, ini orang sebenarnya enggak benar orang kayak begini. Aneh benerin cuma depan muka dia doang, aneh tahu dia ini salah besar, dia ini nggak benar. Ada termasuk tulisannya. Ini juga punya dua muka namanya, di depan lain, di belakang lain. Bali ayat sebut, hendaknya kita ketika datang berjumpa dengan orang yang saling bermusuhan, tugas kita yaskut, tutup mulut, nggak membenarkan, tidak mengiyakan. Jadi kalau kita nggak bisa kasih nasihat, udah tutup mulut. Gal ayaskut au yusni 'alal muhik fil muta'adiyin fi ghaibatihi wa hudurihi wa baina yaday aduwihi. Tapi hendaknya kita kalau ini bisa puji pada kebenaran. Yang benar patut dipuji, dimanapun, di depan dia atau di belakang dia, bahkan depan lawan. Kalau memang ente tahu si A yang benar, B yang salah, maka ente waktu berjumpa dengan si B, ente bilang kepada si B yang benar A, fulan benar, gua alal haq. Ente mesti tahu diri, dia melakukan ini dengan niatan ini. Ada baru orang yang tidak dinamakan zulisane. Zulisane itu adalah orang yang bermuka dua, yang manis lidahnya kepada kelompok ini dan juga manis lidahnya di kelompok yang berikutnya. Qila li Ibn Umar, itu pernah dijatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, satu orang bilang kepada Ibn Umar, qala Ibn Umar, inna nadkhul ala umara'ina, kami kadang datang kepada pemimpin-pemimpin kami, fanaqulul qaul, kami bakal ucapkan suatu ucapan, wa idza kharajna qulna ghairahu, tapi kalau saya keluar dari depan rumah Amir, udah enggak bersama dia lagi, kita bakal ucapan sebaliknya.
Jadi kita ngomong depan dia indah, di luar kita caci maki. Maka faqala kunna na'ud hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah. Maka Ibnu Umar bilang, yang kita tahu yang kayak begini nih kelakuannya itu di zaman Rasulullah kita anggap ini udah perbuatan nifaq. Udah perbuatan nifaq. Makanya Syekh Buti pernah bilang, ini terus terang heran dengan beberapa orang yang apa namanya, dia cerita tentang kejadian Syam. Dia bilang waktu kejadian Syam yang pertama, itu Syekh Buti. Sebab Buti ini dia penasihatnya presiden, penasihat presiden. Ibarat ini kayak sekarang nih, kayak model kayak Habib Lutfi atau semacam apa nih, One Team Press model kayak begitu. Jadi dia ini memberikan nasihat dari zaman abahnya presiden yang sekarang, dari Presiden Asad kemudian ke anaknya Bashar. Dari yang atas dari bapaknya dinasihatin, diinin, sampai turun ke anak, dia pun juga jadi One Team Pressnya, dipercaya. Ada satu ulama yang anti banget dengan pemerintah. Dia nyaci maki pemerintah, bahkan mengajak orang ayo berjihad, ayo begini, macam-macam. Di media sosial, di televisi, walhasil ucapannya ini memprovokasi orang untuk bergerak menurunkan presiden. Sampai akhirnya Syekh Buti bilang kepada ulama ini, kalau begini deh, madam ane punya kedekatan dengan presiden, ane bakal aturkan ente duduk bareng sama dia. Ente siap nggak? Oh siap katanya. Siap. Akhirnya kata Buti, yaudah, ane pertemukan mereka dalam ruangan tertutup. Kata Syekh Buti, dia sama presiden ini. Pas duduk bertiga, sengaja nggak buka omongan sedikit pun. Sebab tujuan ini cuma pengen mendamaikan, ini damai atau ente nasihatin orang yang ente serang di luar, ente nasihatin depan mukanya. Ternyata waktu duduk dia puji presiden setinggi-tingginya. Masya Allah ya presiden, engkau orang yang adil, engkau orang yang baik, sampai ngeliatin mukanya orang. Bilang astagfirullah, di luar ngomongnya apa, di depan muka ngomongnya beda. Ntar begitu keluar nyaci maki lagi. Kalau ada tulisannya kata Syekh Buti, ngomong di sini beda, di luar beda, ada terbukti. Hakada gal fa idza kharajna qulna hada na'uddu fi ahdi Rasulillah hada nifaq. Di masa Rasulullah kami anggap ini perbuatan munafik. Wa hada nifaqun mahma kana mustaghniyan 'anid dukhul 'ala al-amir. Bahkan ini dinyatakan nifaq walaupun dia ini sebenarnya nggak butuh bicara dengan amir. Nggak butuh, mustaghniyan, artinya walaupun dia bukan orang yang butuh, tapi kalau dia pasang tekad, kalau depan amir mau nggak mau kita harus puji dia, kita harus beginilah. Ada artinya ketidakjujuran inilah yang dinyatakan nifaq. Mestinya kalau memang benar yang kau sampaikan, jangan pernah takut ketika bicara depan mukanya. Bukan di belakang ente, wah keluar, tapi depan dia, masya Allah bapak, apa kabarnya, baik, sehat, la haula wala quwwata illa billah. Kalau nggak ada orangnya, bilang ada orang paling sesat, wah, itu menunjukkan nifaq, ya. Nifaq, ya. Nauzubillah min dzalik. Adapun fa amma idza tuliya bihi. Tapi kalau memang kita ini ibtulia, artinya memang harus mau nggak mau harus ketemuan dengan amir, diperintahkan untuk datang, diminta untuk datang. Itu dia di daruratin, karena perkara darurat artinya ini nggak bisa nolak. Selagi permintaan, walaupun dia raja yang zalim, kalau dia perintahkan kita datang, wajib datang. Ibaratnya kalau sekarang kan bukan perintah, diundang ya. Ada zakar Imam Nawawi, jadi disebutkan dalam kitab, dinyatakan kalau seandainya kita diundang oleh pemerintah, oleh pemimpin, maka kita sebagai masyarakat wajib untuk datang, wajib, bukan sunnah, bukan kayak undangan khitanan. Wah, ini undangan khitan bisa nolak, tapi kalau undangan dari pemerintah wajib kita datang. Baik ente setuju nggak setuju, datang. Nah, ketika datang di situ, ini termasuk kalau seandainya darurat, kalau memang harus ente diundang maka datang. Sebagaimana Imam Nawawi,
Jadi ada di zaman yang Imam Nawawi ada zakar fil qissah, sultan di zaman tersebut ingin mengajak kaum muslimin, masyarakat muslimin kala itu untuk mengumpulkan dana demi untuk membantu membeli peralatan perang dan membantu memberikan biaya untuk para mujahidin fisabilillah. Cuma diminta kepada masyarakat. Cuma sebelum dia minta ke masyarakat, ditanya kepada para ulama. Itu ulama semuanya nggak ada berani bilang iya. Sebab tahu ini nggak boleh ente pintain masyarakat untuk bantu jihad. Kenapa? Ente punya baitul mal, ente punya harta. Cuman akhirnya mereka bilang ini semua ulama kayaknya nggak bakal mengatakan iya, kecuali kalau Imam Nawawi bilang iya. Di Damaskus kejadiannya. Gal panggil Nawawi, panggil Muhyiddin An-Nawawi, dipanggil Imam Muhyiddin An-Nawawi. Datang. Waktu datang, ini Sultan bilang, Galian Nawawi, saya minta fatwa darimu untuk membenarkan apa yang bakal aku lakukan. Saya bakal minta kepada masyarakat muslimin mengumpulkan dana buat membantu para mujahidin fisabilillah. Ini mau perang salib nih, kita perlu dana besar. Maka kita bakal tagihin kepada seluruh masyarakat muslimin. Imam Nawawi bilang, maaf ya Sultan, kalau seandainya ane lihat ente ini baitul mal masih ada dan ente punya 1000 budak dan setiap budak kau pakaikan perhiasan dan engkau punya harta, orang-orang dekatmu kau gaji dengan gaji yang besar, kau berikan ini dan itu, maka saya rasa engkau nggak berhak meminta kepada masyarakat muslimin, kecuali kalau baitul mal udah habis, udah nggak punya harta, budak-budakmu juga udah nggak punya perhiasan, engkau pun juga makan udah mulai susah, bilang sama saya bakal keluarin fatwa untuk meminta kepada masyarakat muslimin. Maka dengar kayak gitu nih Sultan marah. Cuma ucapan si Imam Nawawi tidak terbantahkan. Memang betul keadaannya, baitul mal duit masih banyak, kok mau minta masyarakat. Budak-budaknya raja juga punya perhiasan bagus-bagus, kok mau nagih dari masyarakat yang mungkin miskin mereka semuanya. Maka dengan kayak gitu, ini Sultan marah. Dia bilang, kalau begitu ya Nawawi, engkau nggak boleh tinggal di Damaskus, diusir. Ketika diusir, Imam Nawawi tanpa mikir panjang, kalau kenapa raja enggak? Gal marhaban, siap melaksanakan. Di sini ada dua hal hadirin. Ulama membahas kenapa Imam Nawawi dalam perintah yang pertama menolak. Ketika Anda pengen keluarkan fatwa yang perintah, keluarkan fatwa untuk membenarkan, kata enggak, ada haram. Tapi ketika perintah, engkau harus keluar dari sini, kalau siap, sama nawata. Di sini ulama membahas dengan daging, dengan detail mereka bahas. Kenapa Imam Nawawi dalam perintah pertama berani nolak, tapi perintah kedua sami'na wa ta'na. Ternyata ketika dibahas secara daging ayolah ahbab, diperhatikan kalau perintahnya seorang sultan, itu bisa mendatangkan dosa kepada si objeknya, kepada orang yang diperintahkan, maka yang diperintahkan bisa nolak. La ta'atul makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tapi kalau seandainya dosa kembali kepada si pemerintah fakat, maka tetap tugas kita wajib taat. Kadang-kadang kita ini nggak bisa bedakan ya, perintah atau haram. Tapi dulu pelajari dengan daging, pelajari sejarah para ulama yang paham betul bagaimana menyikapi semua perintah dari pemerintah. Jadi kalau dosanya kembali kepada kedua pihak, maka kita berhak nolak. Tapi kalau dosanya kembali kepada pihak si pemerintah doang, sami'na wa ta'na, urusan dia dengan Allah. Maka Imam Nawawi langsung berangkat, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan tanah milik dia pindah ke Nawa. Makanya dikenal dengan Nawawi, kampung Nawa. Dia keluar dari Damaskus ke Nawa. Waktu pindah ke Nawa, apa yang dilakukan Imam Nawawi? Imam Nawawi tetap nggak pernah berhenti memberikan nasihat melalui surat kepada pemerintah. Isi suratnya bukan cemoohan, bukan caci maki,
Kalau sekarang kan ini surat terbuka kita buat pemerintah kita. Ada raja yang zalim, la haula wala quwwata illa billah. Ada hawa nafsu namanya. Ya. Tapi lihat kalau kita kaji suratnya Imam Nawawi kepada sultan tersebut, dia bilang, "Gal as'alukumullah ya sultan, semoga Allah memberikan kebaikan untukmu ya sultan. Memang arti jasamu besar buat kita, sehingga Islam bisa tersebar ke segala penjuru dunia. Dan kita yakini ya sultan bahwa engkau ini adalah orang yang ingin menegakkan agama Allah dengan sebaik-baiknya, ingin menjalankan syariat Allah dengan sebaik-baiknya, dan tentunya engkau tidak bakal rela dan rela kalau bawahanmu melakukan kesalahan yang melanggar syarat, pasti engkau orang pertama yang menegurnya. Maka wabil aula kepada dirimu ya sultan. Kalau engkau melakukan kesalahan melanggar syariat, maka kembalilah kepada Allah, sebab engkau ini hati isi surat tidak ada cacian, makian, ya. Kalau beda sama orang yang sekarang ini surat terbuka. Masya Allah, kalau orang dulu belum ada surat terbuka untungnya. Ya menulis surat antara dia dengan sultan. Kalau sekarang enggak, dibeberkan di media sosial. Ini pesan saya kepada pemimpin. Pesan Allah, haula wala hada ghibah. Ya.